Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara sosialisasi, survei, investigasi, dan desain peta sawah rakyat Desa Maipe dan Desa Sio hari ini Selasa tanggal 21 Oktober tahun 2025. Sebelum kita masuk ke acara, saya akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan dari Kepala Desa Sio. Yang kelima, sambutan dari Kepala Desa Maipe. Yang keenam, sambutan dari Camat Majoepat. Yang ketujuh, sambutan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sekaligus membuka acara kegiatan sosialisasi. Yang kedelapan, foto bersama. Yang kesembilan, presentasi hasil SID cetak sawah rakyat oleh tim LPPN UPR. Yang ke-10, diskusi, dan yang terakhir penutup. Kita lanjut ke acara yang kedua, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan mengizinkan kami membaca menurut agama Kristen kita sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang mati, Allah yang kami kenal dan kami sembah setiap saat dan waktu. Pada kesempatan saat itu Tuhan kami bersyukur sentiasa karena atas kemurahan Tuhan sehingga kami boleh hadir di aula kantor Kecamatan Majoepat dalam rangka sosialisasi kegiatan survei, investigasi dan desain cetak sawah Desa Siung dan Maipe di Kecamatan Majoepat Kabupaten Brebes Timur ini boleh berlangsung pada saat ini. Karena Tuhan di dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas firman pertolongan Tuhan. Agar sentiasa Tuhan yang menyertai berkati kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga ketika Engkau selalu hadir dalam kehidupanmu dan bahkan apapun yang kami rancangkan dalam kegiatan ini Engkau boleh campur tangan agar sentiasa segala
rencana kami dalam sosialisasi ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami dan bahkan kami yang hadir di tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan sambutan dari Desa Sio atau yang mewakili kepada Ibu Dina Mariana, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanga budaya, salam kebajikan. Mohon izin kepada Bapak Camat Kecamatan Pajuepan. Pada saat ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Camat Pajuepan beserta dengan seluruh jajarannya di Kecamatan Pajuepan. Yang saya hormati Damang Pajuepan yang berkesempatan pada pagi yang indah ini serta dengan rekan-rekannya. Yang saya hormati Kepala Desa yang ada di Kecamatan Pajuepan, bahkan Kepala Desa Siung dan Kepala Desa Maite. Yang saya hormati BPP Pajuepan beserta dengan seluruh rekan-rekan yang berkesempatan hadir pada pagi yang indah ini. Yang saya hormati Dinas Pertanian yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Yang saya hormati pula LPPM OPR selaku pelaksana SDM cetak sewa rakyat yang berhadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati kelompok tani penerima kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Babinsa yang berkesempatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati DLH Dinas Lingkungan Hidup yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh para undangan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Mohon izin menyampaikan pesan Kepala Desa Siung selaku salah satu desa yang menerima kegiatan cetak sawah dilaksanakan di Kecamatan Pajuepan. Beliau tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena ada sesuatu dengan hal kegiatan yang beliau laksanakan dan ikuti di tempat yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya penyampaian dari beliau. Beliau tidak mengurangi dari kegiatan dan pelaksanaan kegiatan ini. Titik beliau, mari bersama sukseskan kegiatan pelaksanaan ini. Pada pagi yang indah ini, kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari Desa Siung selaku salah satu desa yang menerima pelaksanaan cetak sawah di Kecamatan Pajuepan. Dan pada pagi yang indah ini pula kami mengucapkan terima kasih. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan dan akan disosialisasi nanti seperti apa itu nanti. Mungkin ada bagian-bagian yang akan menyampaikan kepada kita seperti apa sistemnya akan kita ikuti bersama-sama. Baik itu setiap pelaksanaan demi tahap yang akan kita ikuti dan akan kita lengkapi supaya semuanya boleh tercover dan semuanya boleh terlaksana sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan di setiap program desa kita, khususnya pada saat ini Desa Siung dan juga Desa Maite selaku desa yang akan melaksanakan kegiatan ini. Dan kami mohon juga bantuan dan juga kerjasamanya dari pihak-pihap tertentu dalam pelaksanaan, khususnya Kecamatan Pajuepan mendukung setiap proses kegiatan ini sehingga semuanya boleh terselenggarakan, terselesaikan dengan baik. Dan kami sekali lagi mewakili pemerintah Desa Siung dan juga mewakili kelompok tani dari Desa Siung mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan, atas pelaksanaan kegiatan ini, mempercayakan Desa Siung sendiri sebagai desa yang dipercayakan untuk menerima pelaksanaan cetak sawah di Desa Siung. Dan bagi kelompok tani Desa Siung, mari kita sukseskan, mari kita bersama-sama kerjasama supaya semuanya boleh terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kerjasama itu salah satu kunci utama setiap kebersamaan kita untuk menuju kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi sekaligus mewakili dari Desa Siok dan juga mewakili dari kelompok tani Desa Siok mengucapkan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika penyampaian kami ada yang kurang berkenan, baik itu melewati perkataan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah kami dan inilah keterbatasan kami semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Dina. Karena Kepala Desa MIPS sampai saat ini belum datang, kita lanjut ke acara yang ke-6, yaitu sambutan dari Camat Paguyuban kepada Bapak Freddy. Kami persilakan. Terima kasih sudah diberikan kepada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Timur, kalian mewakili beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati yang mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Timur. Yang kami hormati tim RPM PR beserta seluruh anggota tim yang menghormati rekan kami dan Sekretari Kecamatan Paguyuban, yang menghormati Pak Damang Paguyuban, yang menghormati juga Pak Reza selaku mantan Kepala Dinas Pertanian kita dan Kabupaten dan Provinsi. Beliau sangat berperan beliau dalam hal pertanian sangat banyak. Yang akan kami juga Desa Siok dan memiliki bagian Siok besar, Kepala BPP Pertanian Kecamatan Paguyuban beserta seluruh jajaran, dan kelompok tani di Desa Siok maupun Desa Mipe yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, mari kita kerjakan penjelasan satu kali dan bahan desa. Atas Muhammad mewakili dari Pak Kapus Polita. Terima kasih kehadirannya. Pertama, bagi penjelasan penjelasan satu kali dan bahan desa. Siapa nama keseluruhannya sehingga kita bisa memberikan kota kesehatan melakukan dapat berhadir di aula Kecamatan Paguyuban ini dalam rangka ekspos SID Survei Investigasi dan Desain Cetak Sawah Rakyat di dua desa di Desa Siok dan Desa Mipe yang mungkin akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang akan datang. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih penghargaan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Provinsi Timur yang telah menindaklanjuti usulan dari warga kami. Sehingga kami memang ada 3 desa yang kemarin mengusulkan, Desa Siok, Mipe, dan Desa Balawat. Tapi informasinya untuk Desa Balawat belum bisa karena mereka lahan, namanya lahannya sudah ada, begitu, tinggal dioptimalisasi pemanfaatan lahannya. Jadi dan kemarin kami juga di Bapeda kami sudah menyampaikan Pak terkait dengan pembangunan daerah. Memang wilayah kita Kecamatan Paguyuban ini yang paling sedikit lahannya yang untuk sawah itu hanya 16 hektar dan data mereka dari data dari PS. Dan sepengetahuan kami memang di beberapa desa, contoh di Desa Bengkulu, di Desa Pelang, kemudian di Desa Siok sudah ada sawah yang dibuka oleh pemerintah, tapi memang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi harapan kami melalui kegiatan hari ini, kegiatan ekspos ini memberikan gambaran kepada kita semua, khususnya kepada kelompok tani nanti terkait dengan potensi kita untuk mengembangkan wilayah kita seperti apa, mungkin nanti ada kesadaran air dan lain sebagainya, itu akan disampaikan akan disampaikan oleh tim dari RPM nanti. Nah, tentunya itu memberikan gambaran kepada kita semua. Harapan kami memang karena ini adalah salah satu program dari prioritas dari pemerintah terkait dengan tanah pangan dan pertanian,
Jadi harapan kami khusus untuk dua desa di wilayah Siau dan Rangke ini, sawah ini nanti bisa bermanfaat, memberikan setidaknya untuk kebutuhan pangan lokal kita di wilayah dua desa ini. Kami juga ada gambaran di Desa Sarapan, itu dari berapa hektar begitu yang sekarang masih dimanfaatkan, mungkin tidak lebih dari 10 orang anggota kelompok yang menanam di sawah yang sudah dibuka oleh pemerintah, padahal dananya sudah sedemikian banyak dibutuhkan oleh pemerintah di sana. Jadi harapan kami tentu tidak seperti itu. Kita juga punya contoh di Desa Mumpu, di Desa Tilang, di belakang puskesmas ini juga hampir tidak dimanfaatkan. Di Desa Siong juga hanya mantan pada mau kita, pada Lius dan 2 atau 3 orang warga yang memanfaatkan lahan yang sudah dikelola oleh pemerintah untuk untuk menanam padi dan sebagainya. Jadi harapan kami antusias dari Bapak Ibu kelompok khusus di Desa Siong dan di Desa Maike tidak akan pupuk itu semangatnya untuk melaksanakan kegiatan penanaman padi ini di Desa Sawah ini. Jadi harapan kami kegiatan ini bisa benar-benar ke depannya bisa kita manfaatkan setidaknya untuk memenuhi kebutuhan lokal kita di wilayah Kecamatan Jepang. Dan terkait dengan masalah lahan nanti mungkin ini juga menjadi pikiran dari pemerintah desa supaya jangan sampai nanti ketika ada pembukaan usaha ada bermasalah dalam pembukaan lahannya. Mohon untuk diinventarisasi dicek benar-benar kepemilikannya supaya nanti begitu ada pembukaan lahan tidak kemudian menimbulkan permasalahan di kemudian hari atau ada tuntutan dari rugi segala macam, karena ini adalah program pemerintah tentunya tidak ada ganti rugi untuk ini adalah kepentingan umum. Jadi harapan kami kepada kita yang hadir pada saat ini bisa dengan informasi yang disampaikan nanti oleh tim dari MPM itu bisa kita teruskan secara berlanjutan begitu kepada warga kita di wilayah desa kita supaya mereka memiliki pemahaman yang sama terkait dengan program Citra Sawah Rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan nanti kami mohon maaf kepada dinas bagian kami mewakili yang akan memberikan arahan masukan dan gambaran dan kepada kita semua terkait dengan kegiatan ekspos SID yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih. Kita bolehkan ketua acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Reni. Kita selanjutnya mendengarkan sambutan dari Kepala Desa Maibe atau yang mewakili kepada Ibu Rina. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan kami, berhubung Ibu Kades kami ada kesibukan maupun ada kegiatan tadi. Itu lambat dikonfirmasi, ya oleh dia lupa katanya. Jadi kami agak terlambat tadi datang ke sini. Terima kasih. Sesuai undangan yang kami terima, yaitu mengenai sosialisasi kegiatan survei, investigasi, dan desain cetak sawah. Yang kami hormati sebelumnya yaitu Bapak Camat, dan yang kami hormati Damang Pajo Epat, dan yang kami hormati Kepala Desa Maimpe Sekecamatan Pajo Epat, dan yang kami hormati PPP Pajo Epat, yang kami hormati Dinas Pertanian, dan juga selaku pelaksana SID Cetak Sawah Rakyat atau LPPM UPN, dan kami hormati kelompok tani penerima kegiatan, dan juga kami hormati Babin Kantimas, dan juga
DLH atau Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili, dan juga yang mewakili Kapuspol Babinsa Pajaepat dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Di sini saya sedikit penyampaian, dasarnya yaitu sesuai yang disampaikan Ibu Kades tadi kepada kami, yaitu untuk Desa Maipe cetak sawahnya, berhubung tanah yang direncanakan kemarin Pak itu pemiliknya nggak cuma satu kata Ibu Kades, jadi di cancel, nggak jadi katanya. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terlalu singkat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sekaligus membuka acara kegiatan sosialisasi. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Ibu Ina Priyadi. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Petra selaku pembawa acara pada kegiatan ini. Selamat pagi kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Camat Pajaepat, Pak Predi Tangkasia. Terima kasih Pak atas dukungannya dan terima kasih sekali telah memfasilitasi kami Pak untuk pertemuan di Aula Kecamatan Pajaepat. Yang kami hormati di sebelah kami Bapak Dr. Sajarwan. Beliau adalah ketua tim dari penyusun SID, Survei Investigasi dan Desain untuk cetak sawah Kabupaten Barito Timur di tahun 2025 ini. Dan juga yang kami hormati tim beliau, ada Ibu Maria, ada Pak Wendy beserta dengan seluruh tim yang lain, juga anak magang ya dari UPR. Selamat datang di Pajaepat. Terima kasih atas kehadirannya dan terutama sebagai yang melaksanakan untuk pemaparan nanti. Tidak lupa yang kami hormati Pak Rijal Ramadi. Beliau mungkin semua pada kenal, terutama para petani sangat kenal dengan beliau. Beliau adalah mantan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur. Cukup lama ya Pak ya. Dan beliau juga setelah itu naik ke provinsi sempat menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi, dan juga terakhir untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya Pak. Jadi beliau selaku salah satu dari tim ahli yang ada pada tim LPPM Universitas Palangkaraya. Terima kasih Pak atas kehadiran beliau. Yang kami hormati Bapak Damang Pajaepat, Pak, terima kasih Pak atas kehadiran dan dukungannya. Yang kami hormati Bapak Babin Kaptipmas, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Pak Babinsa, selamat pagi Pak Sihite, ketemu lagi kita Pak. Kemarin Bapak di Salapat ya Pak, sekarang ketemu lagi di sini, optimasi lahan rawa ya Pak. Jadi kerjasama dengan TNI di tahun 2024 kemarin. Terima kasih Pak Sihite sudah datang. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Desa dari Siom, terima kasih Bu atas kehadirannya. Mohon maaf Bu, kami terpaksa nelpon tadi ya Bu ya. Karena kami sangat mengharapkan kehadiran dari para perangkat desa. Yang kami hormati juga Ibu Sekretaris Desa dari Maipe ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan dukungannya. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Koordinator BPP Pajaepat, Pak Lukman Nur Cakim. Terima kasih, beliau adalah
orangnya sangat luar biasa, perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian, juga Pak Bapak yang PPL-nya, Ketua Siung ya, MIP, oh bukan, wilayah PJW4. Jadi terima kasih Pak atas kehadirannya. Ada Ibu Elisa juga, ada Ibu Pipit. Iya, terima kasih Bu, Ibu berdua atas kehadiran. Jadi ini PPL kami yang ada di Kecamatan PJW4 yang sangat kami hormati juga. Ini ada rekan-rekan dari DLH. Terima kasih Ibu berdua sudah mewakili Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk hadir pada kegiatan ini. Kami berharap pertemuan besok di Kelurahan Tanira juga datang juga, karena terus terang setelah kegiatannya selesai, ekspos akhirnya nanti di DLH ya Pak ya, terutama kaitan dengan dukungan lingkungannya. Jadi kami sangat berterima kasih atas partisipasinya sudah ikut pada kegiatan ini. Yang kami hormati dan banggakan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan PJW4 yang hadir, ke Parmantir adat dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati para pengurus kelompok tani dan Gapoktan untuk wilayah Siung dan MIP, serta seluruh anggota dan para pemilik lahan yang ada. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semuanya pada kegiatan ini. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak PLT Kepala Dinas kami, karena kebetulan pelaksana teknis sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini itu langsung dipegang oleh Pak Sekda. Jadi Pak Wisnu Hartaku, beliau memohon maaf tidak bisa menghadiri kegiatan hari ini karena beliau ada kegiatan lain yang harus beliau ikuti di kabupaten, dan beliau mewakili kepada kami selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian untuk mewakili beliau untuk membuka secara resmi kegiatan ini dan menyampaikan beberapa hal pesan-pesan beliau, terutama dalam menyangkut kegiatan penyusunan SID ini. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa penyusunan SID, survei investigasi dan desain, mungkin Bapak Ibu mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah ini. Ini sebenarnya kalau bahasa awamnya, bahasa biasanya itu adalah penyusunan perencanaan untuk pekerjaan fisiknya. Jadi penyusunan desain termasuk di dalamnya. Dan perlu kami sampaikan bahwa penyusunan ini sebetulnya Bapak Ibu itu seharusnya dilaksanakan di 2024 kemarin, tetapi dengan menggunakan dana APBN, artinya langsung dari anggaran pusat. Tetapi yang seharusnya menyusun SID itu di 2024 kemarin itu pihak, karena ini SID ini sifatnya swakelola tipe 2 dengan pihak akademisi. Jadi kemarin itu ditentukan bahwa yang mengerjakan itu adalah pihak Universitas Hasanuddin berbarengan Universitas Hasanuddin itu dari Makassar. Jadi tahun Desember 2024 kemarin seharusnya itu mengerjakan itu di 3 kabupaten mereka. Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Barito Timur. Ternyata kesanggupan dari Universitas Hasanuddin hanya menghadiri 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara. Dan khusus untuk yang usulan untuk yang di Barito Timur, mereka tolak dengan alasan tidak cukup waktu, karena waktu mereka cuma sekitar 1 minggu ya Pak, kalau nggak salah itu akhir Desember, kurang lebih seperti itu. Jadi sekitar 1 minggu, tidak cukup waktu, dan tata letak dari pengusulan masyarakat ini bukan di satu hamparan, jadi berpencar-pencar, itu yang mereka nggak sanggup. Nah kalau kami bilang ya nggak mungkin satu hamparan, ya kan kaitan dengan tanah orang kan, tanah orang dan potensi ya sulit mencari yang satu hamparan harus sekian gitu, sulit. Nah jadi kemarin itu kami ada menghubungi pihak provinsi bagaimana kalau dari pihak RPPM di 2024 kemarin. Ternyata pihak RPPM kemarin full ya Pak Sajarwan, jadi full mengerjakan untuk pulang pisau Kapuas ya Pak ya, jadi ribuan hektar yang di sana. Jadi tim SID yang dari UPR pun itu tidak bisa untuk meluangkan waktu kemarin itu di 2024 karena kepadatan pekerjaan
beliau-beliau ini untuk yang di tahun 2024. Nah, berdasarkan pertimbangan dimaksud, karena tidak mungkin kita melaksanakan konstruksi cetak sawah tanpa adanya SID, tanpa adanya perencanaan. Nah, lalulah kemarin dilakukan rapat dengan Kepala Dinas, Bapak PLT Kepala Dinas kita Pak Sekda. Jadi dianggarkanlah akhirnya dari anggaran APBD kabupaten, untuk pembiayaan dari penyusunan perencanaan ini SID. Jadi dengan dana daerah, jadi dilaksanakanlah kegiatan kita hari ini, yaitu penyusunan perencanaan atau survei investigasi dan desain untuk kegiatan cetak sawah. Dan untuk tahun ini itu berkontrak kita 400 hektar ya Pak ya, Mas Jarwan. Jadi kita usahakan mendapatkan 400 hektar. Itu meliputi 4 wilayah. Pertama Harara, itu kemarin kami tanggal 20 sudah melaksanakan sosialisasi. Harara, lalu Siung, Maipe dengan Kelurahan Tanirang. Terakhir itu besok kami akan melaksanakan di Kelurahan Tanirang, dan di sana potensi dan luasannya memang paling luas itu yang di wilayah Tangerang. Dan ini kami sangat menghargai Bu Sekdes Maipe ya Bu ya, menghargai sekali. Mungkin keputusannya cancel lah istilahnya, dia bisa melanjutkan, tapi yang mungkin nanti sambil didengarkan aja dulu ya Bu Sekdes, siapa tahu ada perubahan pikiran. Karena begini Bu Sekdes, karena kita tidak mungkin juga dalam satu hamparan yang dicetak itu satu pemilik lahan, satu orang saja. Karena kalau pekerjaan itu hanya satu pemilik, berarti itu hanya untuk kepentingan pribadi. Ini mohon maaf, jadi sifatnya itu kan pasti kelompok kan? Nah itu, ini sekadar aja ya Pak, Bu, kalau satu hamparan. Nah kayak di Harara kemarin 100 hektar ya nggak mungkin satu pemilik lahan aja Bu. Nah itu di situ jelas ada tanah desa dan sebagainya. Nah itu urusan dalam hal pembagian lahan, terus terang kalau kami dinas pertanian kan tidak akan mencampur itu. Makanya lah diperlukan adanya rembu di kalangan desa dengan damang, dengan mantirnya, dengan pemilik lahan, yang mana yang masuk tanah adat dan sebagainya, tanah desa dan sebagainya. Kalau kemarin di Harara sudah bisa dibilang hampir clear ya, jadi tidak ada permasalahan dan sebagainya, cuma mereka melakukan pembagian di mana posisi untuk masing-masing orang. Nah itu yang kami harapkan untuk kita laksanakan hari ini untuk yang di Desa Siung dan Maipe. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk program cetak sawah ini sebetulnya bukanlah sifatnya perencanaan itu dari atas ke bawah atau sifatnya top down, itu tidak. Ini sebetulnya sifatnya dari bawah ke atas, artinya bottom up, artinya usulan Anda lah, usulan masyarakat lah, baik itu melalui proposal secara langsung ke Dinas Pertanian ataupun melalui Musrenbangdes yang disampaikan lanjut dengan Musrenbang Jam, langsung sambung lagi ke Musrenbang Kabupaten, itu sudah berapa kali masuk ke kami. Cuma artinya karena cetak sawah ini memerlukan biaya yang besar dan tidak mungkin ditanggungkan dari duit daerah atau duit APBD, otomatis kita harus mencari jalurnya ke pusat. Jadi dengan anggaran APBN. Jadi nanti untuk SID ini secara mandiri daerah yang membiayai. Sebenarnya untuk SID penyusunan perencanaan itu seharusnya pusat juga yang nanggung, tetapi yang pusat nanggung kemarin kan ditolak oleh Universitas Hasanuddin karena ketidakcukupan waktu, dan ini untuk ini sudah bisa dihandle oleh daerah untuk perencanaan. Tetapi untuk fisiknya nanti tetap pengusulannya melalui dana APBN, dan itu tidak dilaksanakan tahun ini Bapak Ibu. Itu jelas dilaksanakan di tahun depan untuk konstruksinya, tetapi perencanaannya, desainnya itu harus sudah diselesaikan tahun ini supaya paling tidak begitu dana anggaran APBN turun di tahun depan, kita paling lambat itu sudah mulai awal musim kemarau, bulan 3-4 itu sudah mulai bekerja. Karena kalau akhir tahun ini terus terang Barito Timur tidak berani Pak. Kalau sudah masuk musim hujan, ampun maaf saja, supaya jangan cetak sawah, nanti bisa cetak masalah ya. Alat berat beserta pajak ini ya kan. Nah jadi
untuk konstruksi kita upayakan, untuk kita usulkan tahun depan, dan hasil inilah nanti yang akan kami sampaikan ke provinsi, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi, untuk langsung dilanjutkan ke Kementerian Pertanian, dalam hal ini oleh Dirjen IP, namanya ada Dirjen baru dari Kementerian yang buka, yaitu Lahan dan Irigasi Pertanian. Jadi sudah tidak di bawah PSP, jadi masuk di LIP, Lahan Irigasi Pertanian. Dan itu usulan kita secara lisan memang sudah saya sampaikan, tetapi nanti secara tertulis bersamaan dengan hasil dari SID ini kita akan bersurat ke kementerian secara resmi bahwa kesediaan SID Banting itu ada 400 hektar dan siap nanti untuk dilaksanakan konstruksinya di tahun depan, yaitu di tahun 2026. Dan kami berharap sekali dukungan masyarakat, karena ini sebenarnya usulan Bapak Ibu semua. Kami Dinas Teknis hanya memfasilitasi apa yang menjadi usulan Bapak Ibu semuanya, dan kita berharap mudah-mudahan dengan adanya pembukaan cetak sawah baru ini, luas lahan kita akan bertambah, dan tentunya kita harapkan mudah-mudahan ke depan untuk Kecamatan Pajo Epat, ya Pak Camat, nanti bisa menjadi salah satu lumbung pangan di Kabupaten Barito Timur, bukan cuma untuk daerah irigasi teknis seperti di wilayah Dusun Tengah, Pematang Karau maupun Tampak. Jadi kita mudah-mudahan berharap artinya ada penambahan luas areal persawahan kita yang nantinya juga akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Dan kami sangat berterima kasih sekali dukungan yang luar biasa dari para PPL yang ada, yang sudah memfasilitasi dari dukungan masyarakat ini, dan kami berharap ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan kita semuanya. Hanya saja pesan kami, pesan dari Bapak Kepala Dinas yang perlu kami sampaikan, tolong Bapak Ibu, jika sudah dibuka lahannya, jadi mohon Pak Camat dari pihak desa juga, kalau sudah dibuka jangan gak dikerjakan Bapak Ibu ya. Mohon izin, jangan cuma jadi ajang bagi-bagi tanah ya. Jadi nanti tolong dikerjakan, tolong ditanami, karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban dari pusat. Jangan balik lagi jadi hutan. Nah ini akan menjadi catatan negatif bagi kita, terutama Barito Timur, jika apa yang sudah dikerjakan dengan uang pemerintah yang dibuka hutan balik lagi jadi hutan. Apalagi kalau tanahnya subur, itu jelas 1-2 tahun ini tanam, 1-2 tahun tidak tanam, itu mulai dari menyemak berubah menjadi ini, lalu besar lagi balik lagi jadi hutan. Itu sudah jelas. Jadi makanya itu harus dikerjakan secara terus-menerus. Jadi ini mohon dukungan dari perangkat desa, mohon dukungan dari PPL semua, mohon dukungan dari ketua-ketua kelompoknya untuk nanti untuk memandu masyarakat untuk mengerjakan yang sudah dilaksanakan pencetakan. Itu saran dari Bapak Kepala Dinas, dan bukan cuma saran, karena memang itu aturannya, dan ada nanti pernyataan masing-masing dari si pemilik lahan ya, calon pemilik lahan, bahwa pertama selain mengerjakan, bersedia mengerjakan secara terus-menerus, tentunya nanti ada poin yang penting, tidak boleh mengalih fungsikan lahan, baik itu diubah ke tanaman keras ya Bapak Ibu ya. Tanaman keras tuh sawit, karet, kakao, jangan Bapak Ibu. Jadi sawah khusus sawah. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu anggaplah menyalam tahun seperti horti, itu kan bukan tanaman keras kan, dan sifatnya temporer. Paling hanya 3 bulanan kan sudah panen, bisa nanam semangka, nanam cabai dan sebagainya. Yang di musim misalnya menyalam tahun yang aset, misalkan okmar untuk nanam padi, lalu asetnya digunakan untuk bertanam sayur, itu tidak masalah, itu bukan alih fungsi lahan namanya. Tetapi Bapak Ibu memanfaatkan nanti lahan selain bertanam padi, yang utama itu anggaplah di musim hujannya. Nah ini, jadi artinya tidak boleh dialihkan fungsinya. Lalu yang kedua,
berikutnya, tidak boleh dijual ke perusahaan. Bukan berarti tidak boleh dijual. Kan gini, banyak yang protes itu, Bu, gimana sih tidak boleh dijual? Saya perlu melihat anak, saya perlu ini, kek. Saya juga lumayan ya, kek kami. Sebenarnya bukan masalah alih kepemilikannya itu, tetapi alih fungsinya itu yang boleh. Kalau bapak ibu antara intern mau jual dari si A ke si B, tetapi fungsi lahan itu tetap untuk pertanian, tidak masalah. Kecuali bapak ibu jualnya ke perusahaan tidak mungkin akan menanam padi, ya kan bapak ibu? Pasti tujuannya untuk mengalihkan fungsi. Nah ini ada dalam surat pernyataan bapak ibu nanti. Artinya kita berharap, karena pemerintah berharap itu yang dibuka sawah, berarti selanjutnya fungsi lahan tersebut secara terus-menerus itu sawah. Itu mohon dukungannya Pak Camat. Artinya ke depan jangan lalu pas survei nanti udah berubah, kok jadi tanaman karet, jadi sawit ini muncul di sini, awalnya nanam di tanggul, bilangnya nanam ini karena memanfaatkan tanggul, ya janganlah, lama-lama karena di tanggul semua itu ya sawitnya jadi semua kebunnya sawit semua di situ. Jangan. Jadi kalau memang fungsinya untuk pertanian, gunakan itu untuk pertanian. Karena pemerintah pun punya aturan, punya regulasi yang jelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tidak perlu terlalu dalam hal yang teknis seperti apa khususnya yang cepat karena ada ranahnya. Ini Pak Dr. Sajarwan dan tim nanti untuk terkait masalah desain menjelaskan kepada Bapak Ibu dan terutama hal-hal apa saja nanti yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan pada kesempatan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mewakili dari Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur membuka kegiatan ekspos survei investigasi dan desain cetak sawah rakyat untuk wilayah Siung dan MIP tahun 2025 pada hari ini, hari Selasa 21 Oktober 2025 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu. Kita lanjut untuk foto bersama. Bapak Ibu diminta untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ibu peserta juga mengambil tempat di depan. Kita foto bersama dulu. Sing diperlokne nang kuwi. 1, 2, 3. Ngene ya. Bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngene ya. Oke, sekali lagi. Sekali 1, 2, 3. Oke. Malaysia. Ya kan? Baik, terima kasih. Bapak Ibu mendengarkan presentasi hasil SID. Diberi kesempatan untuk kita istirahat sejenak untuk bisa menikmati
siang. Tapi selamat itu terlatai, salam siang karena yang melempang, hadir karena bantuan yang mereka sangat berjiwata harus. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PSP Ibu Ina. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timur yang mewakili serta jajaran. Yang saya hormati Pak Camat Camat Kajepa beserta jajaran. Yang saya hormati Kades Siong dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa Ibu, dan saya hormati Kades MIP juga diwakili oleh Sekretaris Desa. Yang saya hormati PP Kecamatan Kajepa dan beserta jajaran PPL yang berada di Kecamatan Kajepa, dan mungkin ada Ketua BPD Desa Siong dan juga Desa MIP. Yang saya hormati nanti ada Camat Damang Kepala Kecamatan Kajepa. Yang saya hormati juga Pak yang mewakili Babinsa dan Babinsa Timnas, Pak Sekretari dan Pak Ali yang Babinsa Timnas Kecamatan Kajepa beserta para hadirin sekalian yang saya hormati Bapak-bapak yang perlu perhatikan baca dengan sedangkan beliau sebagian besar yang menjawab. Jadi tadi saya tanya Ibu Ina, saya lihat peta, rupanya dulunya ini desa transmigrasi, itu udah lama. Ya, oke. Izinkan kami dari LPPM Serta Guru sejarawan, ketua tim, di samping saya ada Ibu Maria, juga ada tadi Pak Wendy, di sini ada senior kita Pak Reza Rahmadi, beliau salah satu tim penampil ahli di dalam tim ini. Beliau mantan Kadis Pertanian Kabupaten Bogor Timur, juga mantan Kadis Pertanian Kedokteran dan Tanaman Provinsi Kalimantan Tengah. Sudah bertugas, beliau masih aktif wisata kita pada hari ini. Nah, izinkan kami menyampaikan rencana penyusunan dokumen SID. SID itu survei, investigasi dan desain peta sawah. Jadi sekarang apa itu adalah dokumen perencanaan data sawah yang akan kita laksanakan di Desa Siong dan Desa MIP. Kemarin kami sudah melaksanakan sosialisasi juga di Desa Halal, alhamdulillah berjalan dengan baik. Hari ini mohon perkenan Bapak Ibu semua, semua kita melaksanakan. Saya menyampaikan sebentar apa itu SID. Jadi SID cetak sawah ini adalah sebuah pekerjaan survei, melakukan hasil survei itu mengumpulkan data tanahnya, data akreditasinya, data hidrologinya, data kepemilikan lahan, dan juga data yang lain yang mendukung, termasuk juga infrastruktur sistem yang sudah ada. Nah, kemudian data-data tadi kita analisa, kita investigasi, kita nilai apakah layak menjadi sawah atau tidak. Nah, kalau kita sudah katakan layak, nanti kita buat desain cetak sawahnya, kita buat petakannya, apa saja infrastruktur sawah yang dibutuhkan, sarana sawah yang dibutuhkan, apakah jaringan tanggul sekunder, saluran sekunder, saluran primer, saluran tersier, saluran cutting, pintu air, galangan, petakan, dan seterusnya. Nah, itu kalau sudah kita sepakati area itu, kita nilai layak. Nah, jadi kerjanya seperti itu. Sebelum masuk ke sana, makanya hari ini kami sudah melaksanakan survei pendahuluan untuk desa Siong dan MIP. Namun sebelum itu
sebenarnya program cetak sawah ini bagian dari program percetak sawah secara nasional yang menjadi program nasional yang dicanangkan oleh Presiden kita Pak Prabowo untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Artinya Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang diharapkan setelah yang untuk provinsi setelah Papua itu di Merauke itu 2 hektar. Jadi di Kalimantan Tengah 500 hektar, 400.000 hektar kalau tidak, kalau bisa di 2024, 2025, 2026. Nah, jadi itu salah satunya proses itu adalah melaksanakan membuat dokumen SID-nya. Nah, ini yang kali ini untuk Pak Aktif kalau menjelaskan oleh Bunda tadi kelanjutan dari program yang sudah dilakukan tahun 2024 kemarin. Nah, ini kita dipercaya MPPM Serta Raya dipercaya oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Timur untuk melakukan SID. Jadi tujuannya jelas melaksanakan survei, menganalisa dan membuat desain. Jadi dalam proses itu ada 2 hal penting yang menjadi fokus kita. Pertama itu adalah tentang lokasinya. Nah, lokasi itu sesuai dengan petunjuk teknis, ada kriterianya. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang paling pertama adalah dia yang hamparannya tidak kurang dari 5 hektar, harus lebih dari 5 hektar. Itu ada. Kemudian lahan itu tidak dalam kawasan hutan. Jadi status kawasannya dia area pembangunan lain, dan nanti yang mengatakan itu APL atau bukan APL itu nanti kita overlay lokasi itu dengan peta pengukuhan kawasan hutan. Dan dalam hal ini nanti peta Kemenhub 56/2007 tahun 2023. Nah, jadi ada kemudian kita overlay dengan peta RTWP dan RTW kabupaten. Jadi jelas itu areanya harus APL. Kemudian pastikan dulu APL. Kalau sudah APL, kita tapis lagi. Tidak boleh tumpang tindih dengan perizinan. Tidak boleh ada tumpang tindih dengan izin HGU. Kalau HGU kita out. Kalau kemudian tidak boleh tumpang tindih dengan izin tambang. Di sini kan banyak tambang, ya kan? Tidak boleh ada izin tambang. Jadi di kawasan hutan tidak ada perizinan di atasnya. Kemudian tidak syarat teknis, juga ada syarat lain, tersedia sumber daya air. Saya lihat dari sini airnya lumayan, bahkan berlebihan. Hujan sedikit saja ada banjir. Jadi mana-mana air. Jadi kayak apa yang ketersediaan sumber airnya tidak bisa dilakukan lagi. Oke. Tinggal nanti bagaimana tata air. Kemudian kalau dia ada gambut, maka tidak boleh ada lapisan gambutnya lebih dari 1 meter. Kalau ada gambut boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1 meter. Kemudian juga kalau dia ada bahan lain, bahan kasar di permukaan tidak atau termasuk di dalam kandungan lapisan pirit, namanya pirit, lapisan pirit di bawah permukaan itu tidak boleh dangkal, jadi tidak boleh lebih dari 6%. Jadi itu syarat teknis lokasi. Kami hari ini ada di sini untuk desa ini, untuk Kabupaten Batu Timur dan Kepulauan. Sebenarnya sebagaimana disampaikan oleh Bina, targetnya 400 hektar. Nah sekarang di mana 400 hektar itu yang ada di Kabupaten Batu Timur? Sudah kami lakukan survei pendahuluan, ternyata itu potensial dan memenuhi syarat-syarat tadi itu. Salah satunya ada di desa Siong dan desa Leipe. Di desa Siong itu kurang lebih 101 hektar. Kemudian di desa Leipe itu 10 hektar. Yang kemarin di survei kedua yang memenuhi syarat. Jadi setelah lahan itu secara teknis memenuhi syarat, memenuhi kriteria teknis,
Dan persyaratan kedua adalah pemilik petani penggarap, pemilik lahan. Jadi pemilik lahan itu harus bersedia dulu. Mungkin bisa petani pemilik lahan sekaligus penggarap. Pemilik lahan tapi tidak penggarap. Ya. Kemudian juga mungkin bukan penggarap, diupahkan lagi ke orang lain. Ya. Atau lahan itu tidak ada pemiliknya, dikuasai secara komunal oleh pemerintah desa atau disepakati sebagai tanah adat atau tanah desa. Secara administrasi tidak terdaftar ada pemiliknya disebut. Seperti kasus yang ada di desa Karangan. Jadi untuk kasus seperti itu penanganannya langsung oleh kepala wisata. Pemilik lahan atau petani pemilik lahan, penggarap lahan yang terdapat di dalam lokasi yang tadi sesuai, kita harus membuat pernyataan bersedia menjadi penggarap atau bersedia mengikuti program cetak sawah itu. Ada 5 kriteria. Surat pernyataan kesediaan itu sudah disiapkan, mungkin sudah ada sampai ke bapak-bapak. Coba di surat pernyataan kesediaan itu ada 5. Yang pertama itu coba kita dibesarkan di setelah misi data di atas menyatakan bahwa 1, saya bersedia untuk mengalihfungsikan lahan yang saya miliki tersebut untuk dialihfungsikan menjadi lahan sawah dengan luasnya seperti berapa yang dimiliki. Artinya gini, sekarang kan lahan itu dalam kondisi apa? Misalnya buah-buahan atau hutan aja lah atau apa gitu, bukan. Nah, lahan itu mungkin ada tanaman 1-2 siap bersedia dijadikan sawah. Itu dulu pertama. Nah, kemudian kedua sesuai dengan prosedur teknis, saya bersedia membagi lahan tersebut menjadi petakan sawah yang masing-masing seluas 2 hektar dengan desain yang telah dibuat oleh tim SID. Jadi gini, kan nanti kita buat petakan di sawah itu nanti kan kalau kontraktor masuk dia bawa, dia gali balik, nanti dalam itu kita buat di situ kan ada saluran yang menjadi bisa digarap, dan saluran tersier, galangan, tanggul tersier, petakan saluran kacing, pintu air. Itu yang dibuat, yang akan dibuat. Jadi kayaknya cincang gitu tanah lahan. Nah, pemiliknya bersedia, gitu. Dibuatkan petakan sawahnya seperti itu. Ya, itu yang maksudnya nomor 2. Kemudian nomor 3, saya siap menyiapkan lahan yang telah dicatat tadi untuk pembangunan sarana pendukung. Itu maksudnya sarana pendukung yang akan dibuat di situ. Misalkan suatu saat akan dibuat jalan ini. Kemudian buatkan saluran pengairan benih yang lanjutan atau kemudian pintu air. Ya. Kemudian yang keempat, saya bersedia menggarap lahan tersebut baik secara mandiri maupun menunjuk menggarap dari orang kelompok brigade pangan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap. Jadi ini makanya ini kan pemilik lahan dicetak oleh pemerintah yang biaya. Dia ternyata bahwa pemerintah kita dibersihkan, bahwa sampai nanti kalau tanahnya sampai siap tanam. Nah, pemilik lahan dia kesepakatan kalau dia menggarap sebagai penggarap penuh, itu harus ditanam, harus ditanam. Jangan setelah dibersihkan nggak jadi apa-apa itu, ditinggal aja, masukkan dari tanah dia dibuat tanam tadi. Makanya sampai program ini sampai pengolahan tanah siap tanam. Jadi siap tanam nanti dibimbing dan dibina oleh dinas pertanian kabupaten
Gubernur melalui BPM. Harus ada lanjutan pekerjaannya itu. Jangan ketika setelah tidak dicetak, kemudian tidak bersidang untuk tidak mengalihkan fungsinya dari sawah menjadi fungsi lain sebagaimana tadi disampaikan. Dengan tahun pertama sawah, tahun kedua nanti ditanam sawit, ditanam mengalih fungsi itu tidak boleh. Ya, jadi itu di bawahnya tanda tangan di atas meterai 10.000 diketahui apa desa. Jadi dua hal itu penting. Tadi tugas kami untuk menilai lahan tadi sesuai atau tidak itu sudah kami lakukan. Nanti mungkin mereka kekurangan kami akan lagi ke lapangan untuk melihat desain yang pas. Dan kemudian yang kedua yang paling penting kami mohon dukungan dari petani pemilik lahan, mohon kesediaannya tadi. Ya, jadi kalau ada pertanyaan di sini nanti kita diskusi. Ya, dan kemudian itu lokasinya untuk desa dulu desa siap ya. Desa siap belum kita? Coba petanya. Desa siap, peta desa siap. Desa siap itu ada dua kelompok lahan terpisah. Anggap aja siap 1, siap 2. Ya. Jadi nah itu siap 1, siap 2. Anggaplah yang dekat kampung itu siap 1. Yang dekat kampung itu siap 1, yang jauh dari kampung itu sebelah barat kampung. Mana kampung siap sendiri? Sana. Di sebelah barat itu berapa? Barat. Barat sana. Jadi barat sebelah barat, kemudian belakang kampungnya selatan kampung itu yang dekat dengan kampung. Jadi yang sebelah barat itu semoga juga yang ada dengan kotak-kotak yang sana itu ada pemiliknya. Jadi saya turun dulu ya. Jadi saya bawa pemiliknya Pak. Coba sini. Nah ini Bapak Ibu, ini nanti kita bahas. Ini jauh dari kampung kan? Jauh dari kampung. Ini kita buat sementara kita buat petakan seperti ini. Nah, petakan seperti ini kita kasih nomor 1 dan 100. Nah ini harus nanti ada pemiliknya. Siapa yang punya nomor 1 ini? Ada semua. Ada semua pemiliknya ya? Ya, masalahnya setiap kotak itu untuk statusnya SHM. Oh ya. Lebih bagus Pak SHM. Ya. Oke. Setiap ini nanti kita telusuri siapa pemiliknya. Ini yang sebelah barat. Oke. Jadi saya tanya dulu. Sebelah barat timur ini lahan baru ya? Lahan baru. Oke. Nah kemudian yang ini. Dan ini karena dekat dengan kampung. Sama lahan baru Pak. Lahan baru? Ya. Saya bukan lahan usaha doang. Bukan. Itu tanah desa transmigrasi. Pas dengan sama lokasi transmigrasi ujung blok A atau jalur A. Tapi ke saya SKT Pak. SKT. Yang mana yang ke saya? Itu masuk sana sertifikasi lahan trans. Oh, sertifikasi. Katakanlah kalau lahan trans ke saya. Bukan Pak, gini, lahan yang di situ itu dulu milik masyarakat, diserahkan untuk kegiatan trans. Cuman karena tidak dimanfaatkan oleh lahan trans, jadi lahan itu ditarik kembali, terus dihibahkan ke warga trans gitu ceritanya. Jadinya sudah nggak bermasalah lagi di situ. Jadi ada pemiliknya sudah. Nanti kalau dibilangkan itu lahan restan jelas ada pemiliknya kan, itu sudah ada pemiliknya. Jadi clear ya? Clear. Oke. Jadi nanti kita dapat telusuri kotak-kotak ini. Nanti jawab dulu. Ini Pak, ini kita berikan aja pendekatan aja. Ya. Nanti kita buat kalau misalnya ini misalnya ada bagian air di sini. Ada sungai ya? Sungai terdekat. Sini. Ya, atas lagi. Oh, ada sungai. Jadi sungai itu kemudian ada seorang. Ya. Kita rekomendasikan ke
kemudian untuk bekerja sama dengan PUPR untuk membuat saluran sebenarnya. Jadi pintu air masuk kemudian dibuat tanggul lahan aja, mungkin bisa masuk di dalam besar cetak sawahnya. Sekalian membangun saluran tersier, lalu ini misalnya ini saluran tersier ini saluran kaki, kalau kata jalanan. Nah, ini tidak harus tidak harus bujur sangkal bentuknya, bisa disesuaikan dengan pemilikan lahannya. Dengan batasnya kan nggak harus segi 4, tapi kalau bisa memang segi 4 atau bujur segi panjang ya. Jadi tapi itu tadi yang kalau bisa dibuatkan katakan lebih rapi dan lebih mudah akses. Jadi nanti kita buka diskusi secara lengkap. Jadi maksudnya kita sosialisasi hari ini pertama mendapat persetujuan dari pemilik lahan. Itu ya. Kemudian berikutnya untuk berikutnya nanti dapat surat pernyataan tadi. Oke, mungkin lanjut sebentar untuk tapi tadi dari desa Mipe kelihatannya cukup besar, walaupun ada desa Mipe-nya ada sudah kita lakukan sampai pendahuluan. Artinya yang 10 hektar itu nah ini yang besar Mipe 10 hektar ada sudah dibuat desanya. Namun demikian kalau tidak ada pernyataan dari Bu Sekdis bahwa dilibatkan Bu Sekdisnya sebenarnya 3 sel ya berapa Pak? 3 sel. Kalau misalnya ada berubah pikiran misalnya ya tidak apa-apa disampaikan kepada kita, tapi ya pertama ini sudah kita buat atau udara kita dapatkan lokasi yang menurut teknis layak, cuma tinggal persetujuan pemiliknya ya. Jadi tinggal persetujuan pemilik. Jadi saya kira seperti itu. Sekali lagi kami berharap kita berdiskusi untuk kita jalan bagaimana mendapatkan persetujuan pemilik kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jelas sudah persyaratannya ya, syarat-syaratnya itu. Kemudian setelah ini kami melakukan desainnya. Kemudian kalau sudah lengkap, kami nanti akan menyerahkan ke Dinas Pertanian untuk kita lakukan diskusi atau review akhir. Barangkali nanti ada perwakilan desa, perwakilan pemilik lahan hadir pada saat review akhir. Kita lihat desain termasuk juga rencana biaya untuk pelaksanaan itu nanti di kabupaten di Tangerang nanti dihadiri oleh dinas stasiun teknis lainnya. Juga setelah itu akan ada kita diskusi di dinas lingkungan hidup untuk mendapatkan persetujuan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidupnya untuk cetak sawah. Hanya syarat sebelum dia konstruksi dia harus mempunyai lingkungan hidup. Di sini ada perwakilan dari dinas lingkungan hidup. Nah, jadi setelah review sudah pasti arealnya, sudah pasti pemilik lahannya, sudah pasti kita buatkan desainnya, akan biayanya kita bawa ke dinas lingkungan hidup untuk proses pendapatan anual untuk mendapatkan persetujuan lingkungannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf penyampaian kepada Pak dan berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekitar desa. Mohon maaf. Saya ini selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi dari tim LPPM UPR. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan bisa dipersilahkan. Nanti langsung dipandu sama tim LPPM.
Yuk, kalau begitu, mintanya mau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, di sini saya memperkenalkan diri ke Mas Kiawan, Katimas Desa Siong. Di sini saya menyimak terkait masalah tidak boleh dialihfungsikan mencetak sawah ke peruntukan lain. Jadi di sini saya tanyakan apa sanksinya untuk warga yang mengalihfungsikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi sepengetahuan saya di Mitra itu sudah ada terdapat blok peta transmigrasi. Mohon kiranya nanti bagusnya, alangkah bagusnya nanti biar di overlay peta yang di trans sama yang di mana cetak sawah yang memenuhi syarat. Mungkin itu saja. Semoga supaya nanti ke depannya terkait pemilik lahan itu jelas. Yang kita takutkan nanti dalam satu blok itu ada terdapat 2 pemilik lahan atau lebih, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin itu saja pertanyaan dan dari kami. Kemudian Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukatno Suparti, Pak. Kami warga Siong yang kami hormati bapak-bapak narasumber dari Palangka, Bapak Camat Pajepat, terutama orang tua kami, Bapak Haji Rahmadi, sebagai orang tua kami pertama kami datang, Pak, beliau yang kami hormati, Sugeng Rawuh. Pertama-tama Pak, saya ingin tanyakan, yaitu untuk Siong 1 itu pertama, apakah nanti sebelum dicetak sawah status tanah tersebut harus jelas kepemilikannya? 1. Kedua kalinya, karena tanah tersebut itu yang di Siong 1 itu dulunya itu tanah restan, Pak. Nah, istilahnya tanah restan yang telah dihibahkan oleh warga ke Dinas Transmigrasi. Cuman oleh Dinas Transmigrasi itu tidak dimanfaatkan, dalam arti sudah cukup untuk lahan pekarangan, lahan LU1 dan 2 sudah cukup. Nah, itu sekarang statusnya lahan itu lahan restan lah. Apakah karena sekarang ini sudah mulai diklaim oleh kepemilikan yang dulu menyerahkan, cuman kemarin ditawarkan istilahnya untuk dibeli ke lahan dibeli oleh ke warga Tran. Nah, kira-kira dengan status itu bisa nggak nanti kami pertanyakan, Pak? Tuh, kalau yang lahan usaha 2 itu statusnya sudah jelas, itu sertifikat semua yang Siong 2. Cuman istilahnya di sana sudah tidak ada permasalahan. Itu aja, Pak, yang kami tanyakan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, mau bertanya? Ya, saya sedikit ada pertanyaan, Pak, untuk mengenai cetak sawah. Kami warga masyarakat Transiong memang memerlukan sekali. Cuman yang jadi pertanyaan, seandainya tanah itu berpencar, Pak, pertama berpencar, apakah itu bisa dikerjakan? Yang kedua, seandainya dalam 1 hektar itu cuma separuh yang bisa cetak sawah, yang separuhnya agak daratan. Nah, kira-kira seperti itu bisakah hal ini dikerjakan untuk cetak sawah? Cuman itu aja, terima kasih. Terima kasih, izin Pejabat. Ya, dan yang dari Pak Anwar, Pak Babin Kerjimnas tadi, ya terkait dengan sanksi
kalau dia difungsikan ke lain. Setahu saya Pak ya, setahu saya memang belum ada regulasi yang menetapkan itu. Jadi beberapa kesempatan di tempat lain memang ini salah satu salah satu problem yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian Saudara. Jadi namun demikian kayak gini misalnya, lahan sawah itu banyak berkurang khususnya kayak di Jawa, Kalimantan juga, Kalimantan Tengah, maksudnya kayak di Kapuas, Pulau Pisau itu potensial sawah tapi beralih fungsi jadi kebun sawit. Nah, sehingga luas lahan sawah yang sudah dibakukan, yang disebut dengan lahan baku sawah itu Kalteng itu menurun Pak. Sisa kurang lebih 2024 kemarin 100.000 hektar. Padahal sebelumnya hampir 300. Nah itu, jadi sampai saat ini juga belum ada regulasi yang menetapkan itu. Memang tapi sudah mulai dipikirkan, mulai di tingkat nasional bahkan sampai tingkat kabupaten. Ada kabupaten yang sudah merancang perdanya, apa sanksinya gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu jawaban saya ya. Jadi, tapi ya tadi itu secara administrasi kalau memang ada bayangannya mungkin jadi sawah ya paling tidak 5 tahun lah. Kalau 2-3 tahun sawah kemudian jadi sawit ya lebih mending tidak usah dari sekarang kan bisa dicetak. Nah ada kasus Pak kemarin di daerah Sukamara. Jadi masyarakat Pak kami bersedia jadi dicetak sawahnya lahan kami tapi untuk 2 tahun aja, tahun ketiga tidak kami cetak lagi, kami garap di sawah. Jadi Pak Kadis, Ibu Kadis Pertaniannya bisik-bisik dengan saya, penjara itu jangan aja dimasukkan, biar aja dilepas aja katanya kan. Nah, jadi akhirnya tidak masuk dalam desain. Jadi seperti itu. Jadi harapannya yang sudah ada itu jangan makanya dibuat dalam surat item, dalam surat pernyataan. Nah, jadi seperti itu, paling tidak itu yang dipegang oleh Dinas Pertanian. Jadi itu terkait itu Pak. Kemudian tadi saya Bapak bagus sekali, cuman saya di pertanyaannya apakah ada di Dinas Transmigrasi Kabupaten kira-kira ya datanya itu ya, data petakan transmigrasi atau di PPL ada di PPL ya? Oh BPL di agraria. Ya coba kita usahakan untuk dapat melalui Dinas Pertanian, nanti kita mintakan dulu petakan ininya. Nanti masuk beliau itu supaya kita tidak membuat desain baru gitu. Kita sempurnakan yang sudah ada saja, yang sudah ada. Lebih baik juga kalau itu ada. Jadi bagus saya masukkan ya. Kemudian nah untuk lokasi jadi ini baik SIOM 1 maupun SIOM 2 memang ada pertanyaan apa status kepemilikan lahannya kan. Sebenarnya untuk jatah sawah tidak terlalu dipikirkan gitu, tidak terlalu berpengaruh apakah di SKT, SPT, SKTA, bahkan kalau bisa SAM lebih bagus gitu. Nah artinya semua bisa. Yang penting pemiliknya bersedia itu. Jadi saya alhamdulillah untuk SIOM 2 itu karena dia mungkin dulunya LU2 jadi sudah ada sertifikatnya SAM-nya, dia aman, berarti pasti pemiliknya ada dan bersedia. Nah cuma aja SIOM 1 ini yang tadi minta tolong dengan kades saja bukan di anunya kejelasan kepemilikan lahannya, karena betul aja mungkin yang sekarang sudah diserahkan kembali ke Tran, apakah warga Tran yang sekarang yang paling berhak atau siapa atau warga masyarakat secara umum itu, tapi sudah dipastikan Pak, sudah ada memastikan masing-masing. Sudah Pak. Sudah, kalau sudah ya sudah itu aja yang didata gitu.
Itu aja yang data. Tapi kan sudah artinya sudah ada misalnya walaupun mungkin statusnya belum ada kejelasan, tapi mungkin dari status dari SKT aja. SKT aja kan, atau mungkin sebelum SKT mungkin, tapi yang jelas ada keterangan diketahui oleh desa bahwa yang bersangkutan memang menggarap lahan itu, ya, itu di apa namanya, nanti melalui desa untuk mengatur, bahkan kalau bisa sampai ke kecamatan untuk mengatur kejelasan penggarapnya. Nanti masalah status kepemilikannya ya serahkan kepada pemerintah daerah melalui kecamatan. Karena dulu sejarahnya itu tanah restan ya, tanah migrasi. Kemudian yang ketiga, nah ini apa namanya? Nanti kayak yang kami pernah desain Pak, misalnya di tengah itu ada rumah burung walet. Ya kami lingkarnya, kita masukkan gitu. Tapi dia ada di tengah-tengah gitu, atau dia di samping gitu. Jadi tidak masalah gitu kan. Asal jangan setiap satu blok, setiap satu petak ada, kan ada juga kan. Mungkin hanya sebagian kecil yang ada yang seperti itu gitu kan, ada yang misalnya berupa perbukitan, atau mungkin ada rumah walet, atau mungkin ada kebunnya di situ. Ya kan ada apa namanya, kebun buah campuran. Jadi tidak masalah, tapi apa namanya, penting tak pemilik itu memang bersedia gitu. Jadi disampaikan aja di mana di gambar tadi gitu Pak. Ini mungkin kita nanti perdalam lagi ininya apa namanya, desainnya. Nah, saya kira itu mungkin ada tambahan dari Bu Ina atau dari Pak Camat. Nah. Bapak Ibu, untuk petakan lahan sawahnya ini kan sudah ada petakannya, walaupun tidak sempurna, masih draft. Kira-kira sudah ada nama-namanya enggak? Sudah Bu, pemiliknya kan itu yang Siongwa sudah. Tinggal mungkin istilahnya kalau itu sesuai dengan peta lahan usaha 2, ada pemiliknya semua. Sudah membuat surat pernyataannya, sudah menulis. Oh sudah dengan Pak Kades. Belum ke Pak Kades, belum, nunggu penjelasan rapat hari ini. Oh gitu, iya. Mana Peter tadi? Tolong diprintkan, bisa nggak diprintkan yang untuk Siong, petakan itu. Jadi tinggal ditulis saja nama-namanya, ya. Oh salah. Ya, kok KBC. Ya sambil menunggu tim saya ngeprint, mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Silakan Pak. Yang tadi kayak kami bertanyakan tadi, bukan sampai status separuh sawah, yang rendah, yang separuh tinggi, gimana? Ditanyakan tadi. Karena kalau yang nggak ada airnya sudah hampir jadi kebun semua. Kan di wilayah doa cepat dulu ada sungai. Sampai sekarang nggak ada sungai. Bikin tengah yang aman. Mungkin nanti Pak Jawa akan bikinkan embung bicara. Saya ada embung bukannya supaya ada apa ini.
Rasanya kalau untuk embung asal dia berada di dalam itu bisa masuk salah satu item pekerjaan dia. Untuk embung itu masuk ya, kecuali dia membuat saluran primer dan sekunder, embung masuk. Nah, masuk. Jadi yang atau nanti mungkin kita bisa rekomendasikan, dibuat rekomendasinya untuk diminta ke PUPR nanti. Tapi kalau dia ketinggiannya tidak terlalu selisih berbeda tinggi, bisa dibuat petakan, tapi buat sistem MOPA, sistem MOPA gitu. Jadi akan diizinkan untuk cetak sawah dengan desain perpopaan untuk irigasinya, tapi terbatas di dalam areal gitu ya, untuk keluar masuk air ya. Gitu. Jadi kalau tadi seperti yang sampaikan itu bahwa tidak semua satu lahan itu bisa dibagi, ya nanti kita buat desainnya ya. Mungkin ada yang lain, ada tawaran namanya gitu. Bisa pertanyaan? Ada lagi yang belum terjawab, Bu Petra? Oh, sudah semua. Iya, baik. Mungkin dari Pak Rija ada tambahan, Pak? Izin Pak Camat, Ketua Tim Pak Dr. Sajawan dan Bapak Ibu sekalian. Ya, memang yang kita harapkan memang sebenarnya yang segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten itu adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Inisiatif Mas tadi, itu mengenai Perda LP2B tadi, lahan pangan berkelanjutan itu, Pak. Nah, jadi kalau sudah LP2B artinya ada kepastian bahwa itu memang lahan sawah sepanjang masa lah, yang abadi. Nah, tujuan kita kan, jadi kalau sudah itu, jadi mungkin itu kalau sudah di Perda kan ada sanksi, harus segala macam. Memang beberapa kabupaten memang ragu-ragu Pak memanfaatkan itu, Pak. Jadi sejak zaman saya memang masih belum clear lagi, Bu ya. Mungkin saya Bu Ina mungkin bisa dituntaskan lah Perda LP2B-nya itu, hingga bisa jadi pegangan. Jadi kita bisa lahan sawah kita bisa abadi, artinya bisa berkelanjutan, dan pemerintah kalau sudah LP2B itu berkewajiban untuk memberikan insentif, Pak. Jadi kalau Bapak bersawah di situ, sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, pemerintah akan memberikan insentif lah untuk yang berusaha tadi di situ. Nah, karena jaminannya kalau sudah LP2B itu kan tidak boleh dialihfungsikan lagi sudah. Jadi pertanian yang abadi, jadi bahan lahan pangan yang berkelanjutan. Nah, memang tujuan pemerintah seperti itu. Tapi kita mudah-mudahan LP2B bisa didorong kawan-kawan dinas supaya cepat, hingga ada sanksi dan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat bisa berikan insentif terus untuk perkembangan. Jadi Bapak bisa menagih itu untuk cepat supaya bisa bersawah, benihnya atau apa segala macam. Ini memang potensi yang cukup besar kita mungkin di daerah transmigrasi. Mudah-mudahan nanti ini bisa disampaikan, bisa kita tindak lanjuti desain ini. Mudah-mudahan nanti kita dengan tim juga bisa memberikan rekomendasi. Kita pejawan apakah nanti kita rekomendasikan untuk sekundernya ke PIO nanti untuk batasnya supaya tidak terkenal nanti, atau mungkin nanti kompensasi atau embung di dalam kawasan daripada yang kita desain ini. Saya kira itu Pak Jawan. Terima kasih atas arahan dan saran dari Pak Rija, dan nanti kita upayakan Pak supaya nanti mudah-mudahan untuk yang LP2B ini memang masih raperda, karena kemarin itu dalam beberapa kali pembahasan memang masih belum clear, tetapi ini ada titik terang untuk yang di perubahan RT/RW. Jadi Provinsi Kalteng kami kemarin sudah berapa kali pertemuan dengan bagian tata ruang PUPR dan juga pertemuan di provinsi.
untuk lahan-lahan kita pertanian yang sudah, terutama lahan-lahan eks cetak sawah Pak, semuanya sudah dimasukkan di dalam perencanaan KP2B. Untuk yang di dalam RT/RW itu masuk di KP2B. Jadi KP2B itu terdiri dari rencana LP2B kita dan LBS serta lahan-lahan yang ini, yang existing dan sebagainya. Nah itu sudah mudah-mudahan akan ditetapkan nanti untuk yang masuk di dalam RT/RW Provinsi Kalimantan Tengah, dan kita berharap dengan penetapan ini nanti akan mempermudah Pak Rija untuk ke LP2B kita. Ini terutama kenapa kemarin tersendat karena terkait dengan beberapa hal, terutama masalah izin-izin dan sebagainya, baik itu HGU maupun IUP yang masih tersangkut di wilayah-wilayah tertentu, baik itu yang lahan eksis maupun, karena tidak semua lahan kita adalah lahan cetak sawah ya Bapak Ibu ya, hasil cetak sawah itu enggak. Ada yang memang betul-betul sudah lama, sudah eksis, sudah dikerjakan secara mandiri oleh petani selama bertahun-tahun, terutama yang di wilayah Dusun Tengah, Pematang Karau, dengan di wilayah Paku, itu rata-rata memang bukan lahan cetak sawah, hasil cetak sawah maksudnya itu, tetapi hasil pengolahan mandiri oleh masyarakat. Nah itu ada beberapa daerah yang memang masih tersangkut dalam hal perizinan dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita komunikasikan nanti, mudahan ini bisa diselesaikan dan nanti kita bertim untuk mendapatkan suatu perda yang utuh dari LP2B ini untuk perlindungan lahan kita. Kalau tidak ada tambahan dari ini, dari yang lain mungkin ada, tidak ada? Iya, baiklah. Kami mungkin kembali menegaskan Bapak Ibu ya. Mungkin banyak hal yang bisa membuat kita pesimis Bapak Ibu ya terhadap hal, tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa kami dinas itu menindaklanjuti atas usulan Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang pengen untuk daerah Bapak Ibu dicetak untuk persawahannya. Jadi bukan kami yang memaksakan lahan Bapak Ibu. Karena ada usulan dari masyarakat lah kami berusaha untuk menindaklanjuti. Misal Bapak Ibu misalkan mendengarkan, ini pernah lahan cetak sawah yang dulu, misalkan ada yang nggak berhasil dan sebagainya, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya jangan Bapak Ibu pesimis. Pada intinya, kalau lahan itu nggak dikerjakan ya jelas balik jadi hutan, ya kan? Sekarang pemerintah yang nggak mungkin, kami yang dari dinas itu bertanam di situ nggak mungkin. Makanya itu pembukaan lahan ini harus ada usulan dari petaninya bahwa di situ dijamin ada yang bakal ngerjakan setelah dicetak nanti. Kalau ibaratnya cetak, serahkan, timbul gak ada yang ngerjakan kan, ya tetap balik lagi. Sebagus apapun, sebersih apapun dicetak sawah, kalau nggak dikerjakan ya pasti balik lagi jadi hutan. Saya tidak perlu, karena saya juga petani, saya anak petani juga, saya petani dan saya anak petani. Jadi bukan hal yang aneh bagi saya untuk bertani, baik itu yang sawah saya punya, yang ladang juga saya punya. Kalau bilang orang hari ini tahun ini kita nanam, besok tahun depan kita nggak nanam, tahunnya depannya lagi sudah ya balik lagi. Apalagi kalau bertahun-tahun sejak dicetak timbul nggak pernah ditanam ya balik lagi lah jadi hutan. Apalagi kalau daerahnya subur seperti di Tampak ya Bapak Ibu, itu Pulau Mahang bilang kami, Mahang itu cepat sekali tumbuhnya, bisa sebesar ember. Itu hanya dalam hitungan 2 atau 3 tahun balik dia. Nah jadi artinya ini kami berharap Bapak Ibu lah, kami ini mengakomodir aspirasi dari Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu kami usahakan supaya diusulkan ke pusat, supaya dengan dana pemerintah membantu untuk mencetak sawah ini. Tetapi kami juga mohon kerjasama Bapak Ibu, karena ini kan tanah Bapak Ibu juga, kami nggak ada mengambil tanah Bapak Ibu, ini kan dikembalikan ke Bapak Ibu juga. Nah itu nanti tolong dikerjakan. Jangan surat pernyataan ini hanya di atas kertas Bapak Ibu ya, di atas materai, biar 10 materainya ditempel di situ yang nggak guna kalau nggak dikerjakan. Kami membantu Bapak Ibu, bantulah juga kami dinas. Membantu kami dengan apa? Penuhi janji Bapak Ibu dalam mengerjakan itu, karena nanti itu akan dianggap sebagai kami tidak berhasil, padahal itu sudah dicetak tapi karena nggak dikerjakan. Itu pada intinya. Jadi
artinya itu jangan sampailah hal-hal misal ada Bapak Ibu mendengar misalkan di sana ada, itu sebetulnya lebih intinya saya bilang tergantung orangnya. Ini maaf aja, tergantung orangnya. Karena kami punya pengalaman berapa kali cetak sawah, terutama cetak sawah yang di daerah ini. Dusun Timur aja contoh, ini Dusun Timur. Dusun Timur itu ada cetak sawah yang di sini, di Luau Garasi. Berhasil karena dikerjakan terus-menerus. Di Sarapa berhasil juga karena masyarakatnya ngerjakan terus-menerus. Secara otomatis kalau dikerjakan kelihatan yang kurangnya di mana, kurang pematangnya di mana. Kalau dari awal sampai nggak disentuh, sampai malah mungkin ada yang petaninya sampai nggak tahu di mana kesalahan saya kemarin berbagi kemarin, ya kan? Nah, jadi artinya minta tolonglah kita semua. Artinya kita sama-sama saling mendukung. Pemerintah mendukung, masyarakat juga mendukung. Jadi mohon ya Bapak Ibu, penuhi janji Bapak Ibu. Nanti begitu dicetak, kerjakan. Siap? Iya. Tapi saya yakin, terutama kalau Siong ya, hebat-hebat. Tidak usah dipertanyakan lagi, karena kami ini PPL-nya sudah tahu ya untuk daerah Siong, terutama yang orang-orang transmigrasi itu saya sangat salut, luar biasa. Jadi nanti terutama bapak-bapak ibu yang ada di Trans Siong atau daerah wilayah Siong, berilah contoh nanti ke daerah-daerah yang lain bahwa bapak ibu bisa berhasil. Artinya itu keberhasilan itu tergantung tekad dan tergantung orangnya. Artinya tidak, kalau pemerintah kan ya nggak mungkin juga, duit dari pemerintah nggak sanggup juga untuk setiap tahun harus mengelola ini mengelola itu kan. Untuk beban pemerintah aja sudah sangat besar. Jadi mohonlah kita bersama-sama. Artinya mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, karena kami pun ibaratnya kami pun berusaha supaya tidak pesimis. Kami pun supaya tidak pesimis, tetap fokus kepada tujuan kita. Bahwa Bapak Ibu kan pengen ada persawahan di sini. Ya kita berupaya sama-sama. Kami berupaya mencari jalan ke pemerintah pusat supaya Bapak Ibu juga dapat bantuan seperti itu, supaya mudah-mudahan nanti daerah tidak menutup kemungkinan, terutama untuk wilayah Bajo Epat ini nanti lahan yang sudah dicetak itu akan menghasilkan. Jadi ya namanya pemerintah ya pelan-pelan, mulai dari alat pertaniannya, setelah itu asal dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya di mana tahu ininya, masa membantu untuk traktor, masa membantu untuk ini, kalau nggak dikerjakan kan ya jelas harus dikerjakan. Nanti ketahuan bantu mesin perontok apa yang dirontokkan kalau nggak tanam, ya kan agak bagaimana bisa dibantu seperti itu. Jadi artinya kita sama-sama Bapak Ibu lah, kami berusaha, kita yang penting kita optimis sama-sama, dan kami pun berusaha dari dinas ini, dari tim LPPM UPR terkait masalah lahan dan sebagainya, silahkan dirembukan baik-baik, jangan sampai menimbulkan polemik yang tidak baik, karena kami terus terang kalau dari dinas tidak mencampuri urusan pembagian tanah Bapak Ibu, itu adalah milik Bapak Ibu. Oke, baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Kami sangat mengapresiasi kita semuanya atas pelaksanaan hari ini. Kita tidak lupa juga berdoa ke Yang Kuasa, mudahan apa yang kita rencanakan semuanya dijadikan berhasil. Dan saya selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, mewakili dari Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baritu Timur, menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi ekspos SID untuk wilayah MAIP dan Siong pada hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk doa bersama kita adakan Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bu Beta. Baik, mohon izin sebagai umat beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita semuanya, agar apa yang kita rencanakan mulai pagi tadi sampai siang hari ini membawa berkah bagi kita semuanya, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita sayangi, dan insya Allah semua lelah dan jerih payah kita bernilai ibadah gitu. Mohon izin saya memimpin doa menurut agama Islam, bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan.
ila hadir Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin fil awwalin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin fil akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna rahman, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ta'ti hajatina ya Allah, ta'ti hajatina ya rahman, ta'ti hajatina ya rahim. Ya maulana ya mujib ya hadira ya waqib, tawassalna ilaika bil habib. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alayana min saharatil wa najata minan nar wal afwan indal hisab. Allahumma bihaqil hasani wa akhihi wa abihi wa ummihi wa bani najal qami alladziina nufi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Berdoa selesai, kami kembalikan kepada pembicara. Baik Bapak Ibu, acara kita selesai. Silakan menikmati hidangan yang akan dibagikan nanti, dan mohon jangan selesai makan jangan langsung pulang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan menikmati santap siangnya dulu. Nanti dengan saya dan mahasiswa yang magang akan memberikan bantuan uang transport seadanya lah Bapak Ibu.
nggak tahu lokasi lahan dalam iya, ada lagi satu yang mengambil sampel tanah, satunya mengambil air. Lupa saya namanya. Ayo silakan makan. Oh, tak bikin tuh nanti selama proses kegiatan berarti terus di sini kan tinggalnya di mana? Oh, Jakarta. Sampai oh tahu Pak. Willy saya sudah kita masukkan. Kenal kan? Oh iya iya. Oh iya. Iya. Tahu kita ada versi cerita sama di sini sama Pak. Kemarin kan ikut ke ini saudara. Berarti kalau sudah nyusun sudah semester 7 ya? 8, 7 ya? Oh. Di mana? Oh ya dekat. Nah ini alat mereka, alat beratnya mereka ke BPPK. Alat beratnya bantu dorong. Sampai kami akan mengajukan mau nanam jagung besar. Iya, sampai di bagian apa ya? Enggak, yang SDM yang sini kan, SDM Murutubu ini. Kami SDM yang belakang Dayu, Pak. Soalnya kantornya kan di sini. Iya, kantor utamanya di Iya. Iya. Kalau sama Pak Riko kenal Pak Riko. Pak Riko. Mas. Kalau saya komunikasi dengan Pak Riko. Pak Riko. Saya makan dulu. Pak, Rijal, makan.